Jadi tentu kita ini bekerja dasarnya adalah pedoman yang ada. Tentu ada kewajiban kita yang harus kita lakukan. Dan tentu ada kaidah-kaidah yang itu diatur di dalam standar operasi kita lah. Kalau kita melakukan kesalahan itu ada di KPP di sana. Nah, tapi lebih daripada itu, kita juga harus ada lompatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kita sahabat Bawaslu Kabupaten Tuban pada acara podcast Bawaslu Tuban. Pada siang hari ini kita akan membedah banyak terkait dengan divisi sengketa Bawaslu Kabupaten Tuban, yang pada siang hari ini kita langsung kedatangan tamu dari pimpinan Bawaslu Kabupaten Tuban, yaitu Koordif Sengketa Bapak Sunarso. Sebelum acara podcast ini dimulai, paling tidak kita harus mengenal dulu siapa Koordif Sengketa Bawaslu Tuban. Selamat siang Bapak. Selamat siang. Selamat siang. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Siap. Bapak, untuk mulai pembahasan divisi sengketa nanti, kita sedikit banyak menyapa masyarakat banyak, sahabat Bawaslu, apa itu divisi sengketa dan sebagainya. Kita perkenalan dulu Pak ya. Boleh dikenalkan untuk nama dan biodata dirinya sebagai Koordif Sengketa di Bawaslu Kabupaten Tuban. Silakan Pak. Terima kasih. Jadi nama saya Sunarso. Jadi saya mengemban amanat sebagai Koordif Penyelesaian Sengketa di Bawaslu Kabupaten Tuban sejak Agustus 2018. Sudah 4 tahun berarti ya? 4 tahun. 4 tahun ini. Dan insya Allah selesai sesuai dengan tugas itu sampai di Agustus 2023. Ya. Untuk alamatnya, tinggalnya di mana untuk saat ini? Saat ini saya tinggal di Tuban, di perumahan Bumi Permata Estate. Perumahan Merak sana ya? Iya, di Tuban itu. Di Tuban ya. Oke. Untuk sudah berkeluarga? Sudah. Alhamdulillah sudah berkeluarga dan Iya. dua anak. Alhamdulillah. Oh iya Bapak, sebelum kita menginjak ke materi, saya pengen tahu sudah berapa lama Bapak berkecimpung di dunia kepemiluan, bukan di Bawaslu-nya saja, di dunia kepemiluan sudah berapa lama gitu? Iya. Jadi karena saya ini produk transisi dari orde baru dan ke orde reformasi ini, saya mengenal dunia kepemiluan sejak tahun 1999. Oh, udah lama. Iya, pasca saat reformasi. Jadi pemilu pertama kali tahun 1999 saya tergabung di Forum Rektor, di Bojonegoro. Terus dilanjut pada tahun 2004. Oh iya, 2004. Ya, mulai pemilu pertama aja pemilu presiden pertama kali sebagai salah satu pimpinan nasional di pemantaunya. Iya, di salah satu pimpinan nasional di pemantau pemilu. Oke, dilanjutkan lagi? Ya, terus berlanjut ke tahun 2015 saya selaku Panwas Kabupaten. Saat itu saya di divisi pengawasan. Ya, 2015 itu berarti ini ya, pemilihan Bupati Tuban itu waktu itu ya? Iya, betul. Jadi saat pilkada serentak pertama kali. Oh iya ya. Iya, jadi pilkada serentak pertama kali tahun 2015 yang waktu itu ada 19 kota kabupaten di Jawa Timur yang melakukan pilkada serentak. Iya. Berarti cukup banyak pengalamannya di dunia pemilu. Iya, dari sedikit itulah kita bisa memberikan sumbangsi pada negeri ini. Siap. Oh iya Pak, selain di dunia kepemiluan, kesibukan Bapak sebelum menjadi anggota Bawaslu kemarin sempat apa yang menjadi kesibukan Bapak selama itu? Iya, jadi saya lulus kuliah S1 itu tahun 2002. Ya, setelah itu saya beberapa kali ikut di media. Salah satunya di rumah produksi Cek and Dicek yang tayang di RCTI itu, tahun 2002
2002 sampai di 2004 di Jakarta. Oke. Selanjutnya saya gabung dengan beberapa LSM di Jakarta juga, antara lain di Lembaga Konsumen Jasa Konstruksi, Lembaga Konsumen Pengawasan Tenaga Kerja, dan Kekal juga di dalamnya untuk kaum miskin kota di Jakarta. Terus 2012 saya kembali ke Tuban lagi. Ya, kembali Tuban sebagai pendamping pedesaan, PNPM Mandiri Pedesaan dari tahun 2012 sampai tahun 2014, sampai program itu selesai. Akhir 2014. Iya. Oh iya Pak, divisi sengketa kan divisi yang menurut saya itu baru. Saya kan baru tahu kalau ada divisi sengketa itu mungkin di pemilu 2019 dulu. Itu kalau saya yang itu. Kalau menurut Bapak, divisi sengketa itu pertama kali muncul itu di tahun berapa ya? Maksudnya kewenangannya Bawaslu itu di sengketa itu pertama kali muncul itu di tahun berapa? Iya. Jadi Bawaslu ini mempunyai kewenangan sengketa itu sebenarnya secara eksplisit sejak tahun 2003. Sudah ada. Waktu masih 3 divisi pengawasan, SDM, dan penindakan. Terus secara umum dan dijelaskan di Undang-Undang 7 tahun 2017 itu mulai dispesifikasi ya. Kalau di RI itu ada 5 divisi, di provinsi itu ada 7, dan di kabupaten ada 3 dan 5 untuk 5 orang. Untuk yang kabupatennya? Ya, untuk kabupaten yang 5 divisi ini divisi sengketa sendiri. Kalau yang 3 gabung dengan divisi hukum dan penindakan. Jadi dasar kita adalah Undang-Undang 7 tahun 2017, terutama di pasal di 466 sampai di 472. Itu disebutkan di Undang-Undang 7 tahun 2017. Kewenangan sengketanya Pak. Iya, betul. Ini kan ini kan tahapan sudah dimulai, tahapan pemilu untuk 2024. Pada tahun 2019, divisi sengketa pernah menangani sengketa terkait dengan pemilu yang akan berlangsung 2024 apa saja Pak? Kalau boleh kita tahu terkait dengan divisi sengketa di tahun 2019 kan pernah sama kan? Iya. Untuk 2024 mungkin karena aturannya sama di Undang-Undang 7 2017, mungkin pengalaman Bapak dalam menghadapi sengketa di tahun 2019 itu bagaimana? Iya. Jadi kita diangkat itu Agustus 2016. Otomatis kita kita menjalani 2 rezim, satu pemilu tahun 2019 dan terakhir kemarin 2020 ada rezim pemilu kada. Pada saat pemilu tentu itu yang paling banyak kita melakukan mediasi terhadap teman-teman peserta pemilu. Itu lebih banyak pada sengketa antar peserta pemilu. Jadi APK yang duluan atau tempatnya, kotaknya, nah itu di 2019 kita lakukan mediasi, jadi tidak sampai di adjudikasi. Begitu juga dengan pada saat rezim pemilu kada juga kita lakukan upaya mediasi terhadap peserta pemilu, karena yang terjadi paling besar gesekannya itu antar peserta kan, bukan antar peserta dan penyelenggara, karena objek sengketa itu timbul akibat daripada dikeluarkannya SK dan berita acara KPU. Jadi sengketa antar peserta pemilu dan sengketa antar peserta pemilu dan penyelenggara pemilu, dalam hal ini KPU. Untuk sengketa antar peserta pemilu, boleh Pak untuk dijelaskan kepada sahabat Bawaslu terkait dengan apa itu sengketa antar peserta pemilu? Ya. Jadi sengketa antar peserta pemilu ini timbul akibat daripada SK dan berita acara yang dikeluarkan oleh KPU. Tetapi lebih spesifik lagi bagaimana sengketa antar peserta pemilu. Sengketa antar peserta pemilu ini tentu kalau di rezim pemilu tentu ada dinamikanya, ada internal partai politik, kadang-kadang antara satu caleg dan caleg yang lainnya. Kalau di pemilu itu kalau partai satu dan yang lainnya itu relatif jarang ya kalau di pemilu itu. Tetapi kalau pada rezim pemilu kada itu berbeda.
di rezim pemilu kada ini karena itu gabungan dari partai politik untuk mengusung salah satu pasangan calon. Iya. Tentu dinamikanya ya berbeda Pak ya. Berbeda. Ya, antara pemilu dengan pilkadanya. Ya, terutama di pemilu kada ini yang muncul simpatisan, Pak. Simpatisan. Ya, simpatisan ini kan juga seringkali menjadi PR kita, karena mereka tidak terdaftar di di KPU sebagai tim sukses, tapi mereka berdiri sendiri. Nah ini juga menjadi PR kita untuk menyikapi dengan arif sesuai dengan aturan yang ada. Iya. Gitu. Oke. Kalau sengketa berarti ada dua Pak ya, antar peserta pemilu sama penyelenggara. Kalau yang penyelenggara itu gimana Pak? Iya, jadi tentu kalau peserta dengan penyelenggara ini juga yang secara umum adalah ketidakcermatan teman-teman penyelenggara, terutama KPU mengeluarkan SK dan berita acara. Nah, tentu ini kita karena sesama penyelenggara, dalam satu sisi kita ini sesama penyelenggara, tentu kita harus saling mengingatkan sebelum ada proses sengketa. Gitu. Jadi hal-hal kecil terkait dengan sebelum turunnya SK dan berita acara KPU, kita harus memastikan bahwa apa yang mereka lakukan itu tepat dan benar. Berarti di pencegahannya dulu ya. Dicegah dulu, kalau memang tidak bisa dicegah mau apalagi ya masuknya di sengketa gitu. Jadi karena upaya pencegahan itu adalah upaya yang pertama sebelum kita masuk di ranah sengketa. Gini Pak, karena tahapan ini kan sudah dimulai, karena habis ini di bulan Agustus mungkin ada tahapan terkait dengan pendaftaran partai politik. Nah, tahapan-tahapan kan sudah mulai sesuai dengan PKPU terkait tahapan. Ada pertanyaan untuk Bapak terkait bagaimana persiapan Bawaslu Tuban, terutama pada divisi sengketa dalam menghadapi pemilu 2024 nanti. Persiapannya apa saja Pak? Iya, pertama kita tentu harus memahami regulasi yang ada untuk PKPU 3 tahun 2022 terkait dengan tahapan pemilu di 2024. Nah, tentu di dalam 11 tahapan yang harus kita lalui itu, kita harus bisa petakan mana tahapan yang kira-kira berpotensi sengketa paling rawan dari 11 tahapan di sengketa itu, tahapan pemilu di tahun 2024 itu semuanya berpotensi sebenarnya. Kalau partai politik itu detail lah melihatnya, karena selama ini ada kecenderungan partai politik itu hanya melakukan sengketa itu di ujungnya, di terakhirnya Pak ya, di hasilnya. Nah, padahal kalau sudah hasil itu ada kurangnya di Mahkamah Konstitusi. Nah, sebaiknya teman partai politik, tentu ini ada kewajiban kita bersama, penyelenggara ini KPU dan Bawaslu ini melakukan sosialisasi bahwa ada seluruh tahapan itu ada potensi sengketa. Jadi sejak awal harus dilakukan upaya baik itu pencegahan maupun proses mediasi kalau itu ada. Kita tidak berharap, tetapi bahwasanya seluruh tahapan itu harus dicermati betul-betul oleh peserta pemilu. Jangan sampai sudah numpuk di sana. Kalau sudah numpuk itu kan bukan kewenangan kita lagi, kewenangan di lembaga lain. Iya. Jadi catatannya ada di potensi setiap tahapan itu Pak? Iya, seluruh potensinya ada. Walaupun ada tahapan-tahapan yang itu patut kita antisipasi lah. Misalkan tahapan terkait dengan pendaftaran calon legislatif. Iya. Jadi, menarik itu Pak. Itu menarik karena terkait dengan misalkan ya daftar calon sementara daftar calon sementara itu biasanya itu juga akan terjadi di internal partai gitu. Antara kader partai dan orang baru masuk, itu juga berpotensi itu. Jadi oleh sebab itu harus kita tidak ini harus kita lakukan upaya sosialisasi terus. Ada hak-hak mereka sebagai peserta pemilu yang harus ditanyakan ke kita. Kita juga tidak boleh terus abai terhadap mereka minta saran, pendapat kita, karena kewajiban kita itu, pekerjaan kita itu gitu. Berarti di sini divisi sengketa terbuka Pak ya untuk semuanya, untuk partai politik dan sebagainya terkait dengan tahapan di pemilu 2024 ini namanya. Iya, dan kita selaku pelayan lah. Penyelenggara ini kan pelayan daripada proses demokrasi. Kita harus tidak boleh menutupi apapun dalam proses penyelenggaraan ini. Partai politik bersama kita harus
membuat upaya demokrasi ini menjadi selalu lebih maju. Kekurangan dari setiap perhelatan pemilu kita perbaiki agar semakin hari proses demokrasi kita ini semakin matang. Bukan semakin suram gitu Pak. Iya. Jadi Menarik Pak. kalau semakin suram ini kan tidak ada artinya kita. Penyelenggara ini harus mencerahkan terhadap proses demokrasi ini, baik terhadap peserta pemilu maupun terhadap proses demokrasi yang berjalan ini. Oke. Yang saya tangkap kan biasanya Pak ya, Iya. Seringkali muncul terkait dengan pandangan buruk lah terkait Bawaslu yang tidak bisa menyelesaikan ini di luar. Nah, tanggapan Bapak terkait dengan hal itu sebagai divisi sengketa itu bagaimana? Kan seringkali kan muncul isu-isu Bawaslu diam saja, tidak bisa melakukan ini. Nah, Bapak sebagai divisi sengketa menanggapi hal tersebut itu bagaimana? Iya. Jadi tentu kita ini bekerja dasarnya adalah pedoman yang ada. Tentu ada kewajiban kita yang harus kita lakukan. Iya. Dan tentu ada kaidah-kaidah yang itu diatur di dalam standar operasi kita lah. Kalau kita melakukan kesalahan itu ada di KPP di sana. Nah, tapi lebih daripada itu, kita juga harus ada lompatan. Selain ya ada yang tertulis, kita juga harus ada inovasi-inovasi. Tetapi dasar yang paling penting adalah supaya keadilan itu dibawa oleh kita. Kalau keadilan itu tidak kita bawa, maka susah kita untuk menjadi penyelenggara. Kita jadi penyelenggara ini bukan mencari pekerjaan, tetapi kita ini panggilan hati untuk membuat demokrasi ini lebih maju. Di luar kita sebagai konteks orang aktivis itu kan pilihannya dua, satu jadi teman-teman aktivis di partai politik atau jadi penyelenggara. Nah tentu ini harus berkesinambungan antara mereka yang memilih hidup sebagai aktivis politik dan kita yang hidup sebagai aktivis penyelenggara. Maksudnya adalah clue-nya kita ini untuk negeri, bukan untuk cari pekerjaan. Kalau itu kita bawa, insya Allah demokrasi ini semakin hari akan semakin baik. Yang saya tangkap banyak ini untuk sahabat Bawaslu. Berarti kan penyelenggara pemilu terutama di sengketa kan harus benar-benar adil loh ya, di keadilan ini. Yang saya tangkap dari Bapak Sunarso ini. Selanjutnya Pak, yang menjadi pertanyaan selanjutnya nantinya itu catatan khusus, ada nggak catatan khusus dari Bapak terutama Kordif sengketa terkait pemilu 2024 mendatang? Maksudnya catatan khusus nanti menghadapi isu-isu yang terjadi di luar nanti, entah itu SARA, entah itu isu agama dan sebagainya. Catatan khusus apa menurut Bapak yang nanti menjadi perhatian Bapak sebagai divisi sengketa di Polda Tuban? Iya, baik. Catatan kita terhadap proses demokrasi di 2024 nanti adalah kita harus pahami bahwa nanti di 2024 itu dalam 1 tahun ada 2 kali rezim pemilu, pemilu. Satu pemilu di awal tahun dan nanti setelah itu ada rezim pemilu kada. Nah tentu ini juga tidak ringan karena baru pertama kali ini serentak kan. Jadi apapun itu amanat undang-undang dan harus kita lakukan. Nah tentu kita harus mengevaluasi pemilu sebelumnya, pemilu terakhir, pemilu kada 2020 ini kita evaluasi sehingga itu bisa menjadi modal kita untuk menghadapi pemilu 2024, baik pemilunya maupun pemilu kadanya. Nah hal-hal yang menjadi catatan kita yang penting adalah begini, kita ini jadi penyelenggara jangan cari aman, itu saja. Jadi kita boleh baik dengan siapa saja, tapi ketika kita, karena Bawaslu ini kan adalah unsur penegak, jadi Bawaslu Kabupaten ini punya kewajiban menegakkan gitu. Nah untuk menegakkan itu maka kita harus bersih dulu. Kalau kita tidak bersih susah gitu. Kita tidak boleh partisan. Itu harus dipahami dan harus dilakukan. Karena apa? Ketika kita tidak adil, kita ini partisan dan tidak teguh pendirian, maka proses apapun pasti akan ada nodanya. Nah, kita penyelenggara ini tidak boleh ada noda. Penyelenggara ini bukan kontestan pemilu yang mencari nama untuk diri sendiri maupun lembaga. Jadi lembaga ini akan kita beri bunga. Kita beri bunga untuk ini apa yang kita lakukan. Jangan sampai kita ini mengotori lembaga ini. Jangan sampai kita mengotori lembaga ini. Nah untuk bisa membuat harum lembaga ini tentu kita harus berbuat adil sesuai dengan apa yang diharapkan di aturan yang ada.
Siap Pak. Banyak yang kita tangkap di diskusi kali ini terkait dengan kewenangan sengketa maupun persiapan divisi sengketa dalam pemilu 2024. Harapannya nanti ya Pak, harapannya nanti pada proses tahapan pemilu 2024, apa harapan dari Pak Kordif untuk peserta pemilu maupun untuk masyarakat, terutama yang akan menghadapi pemilu di 2024 ini? Apa yang menjadi harapannya Bapak untuk 2024? Iya, tentu kita harapkan nanti secara demokrasi ya, kita harapkan bahwa ke depan ini akan dari hasil pemilu ini akan muncul pemimpin-pemimpin baik itu yang terpilih sebagai anggota DPR, provinsi, RI, provinsi, kabupaten, DPD, presiden dan wakil presiden, serta pemilu kada nanti bupati, wakil bupati, kota wali kota dan gubernur dan wakil gubernur. Jadi untuk mewujudkan itu tentu kita harus bersama-sama mewujudkan proses demokrasi ini dengan baik. Bagaimana agar baik itu? Ya tentu apa yang menjadi semangat daripada penegakan pemilu ini harus kita lakukan bersama-sama dengan kita selaku penyelenggara. Maka penyelenggara ini tidak boleh ngikut saja. Penyelenggara ini harus menjadi leading sector daripada proses pelaksanaan demokrasi. Berat memang penyelenggara ini, karena penyelenggara ini tidak perlu dipuji, karena penyelenggara ini tidak boleh dapat pujian. Iya. Kalau penyelenggara ini mendapatkan pujian untuk untuk diri sendiri atau tepuk tangan, itu nggak penting. Iya. Kalau berhasil dipuji alhamdulillah, kalau pun tidak ya itu udah biasa gitu. Iya. Itu resiko yang diambil daripada penyelenggara. Iya. Karena sekali kita ini ingin berdiri sendiri, kita ini kan kolektif kolegial, tidak masing-masing sendiri. Jadi keberhasilan kita adalah keberhasilan lembaganya, keberhasilan bersama. Kesalahan juga kesalahan bersama. Oleh sebab itu kita sering kolektif kolegial kan saling ingatkan. Iya. Nah, semangat ini harus kita bawa sampai perhelatan itu selesai. Untuk harapannya untuk partai politiknya? Iya, partai politik tentu harus semakin dewasa dalam menyikapi itu. Sehingga saya selalu ingatkan ketika bertemu dengan teman-teman partai politik itu, ketika mereka mengadakan rapat dengan KPU maupun Bawaslu ya, carilah LO yang baik sehingga nanti karena LO itu tidak sekedar datang menggugurkan kewajiban datang di acara KPU dan Bawaslu, tetapi LO ini juga harus melakukan sosialisasi di internal partai. Karena itu kewajiban. Di seluruh tahapan yang dilakukan oleh KPU dan Bawaslu ini kan selalu kita undang mereka itu. Iya. Tetapi ya tentu ini butuh kerjasama bersama partai politik, ketua partai politik untuk menempatkan LO yang ditugaskan di KPU maupun Bawaslu itu memang mereka-mereka yang punya kapasitas melakukan sosialisasi di internal partai mereka. Karena tanpa itu kita percuma. Iya, biar nggak ada miskomunikasi Pak. Iya, karena seringkali miskomunikasi ini kan dari mereka. Iya. Misalkan begini Pak, terkait dengan DPT atau DJS. Nah, ini kan setiap partai politik itu ketika teman-teman KPU dan kita itu melakukan sosialisasi, mulai DJS ini kan kita berikan juga. Iya. Nah, seharusnya ketika kita berikan daftar calon pemilih sementara itu kan mereka juga harus mencermati. Iya. Oh mungkin ada kader mereka yang tidak masuk atau ada warga yang seharusnya masuk tapi tidak masuk. Jadi pencermatan itu bersama-sama. Gitu. Nah, tapi kalau mereka itu menempatkan LO yang tidak bisa melakukan sosialisasi itu habis dari KPU disimpan sendiri. Nah kan celaka ini. Oke. Siap. Gitu. Terima kasih Bapak atas waktunya sedikit banyak membedah terkait dengan sengketa. Iya. Mungkin nanti kita bisa bertemu lagi di podcast selanjutnya terkait dengan sengketa itu. Masih banyak yang perlu kita bedah sebenarnya. Cuma kita simpan dulu Bapak. Iya. Nanti di episode selanjutnya kita bahas kembali biar masyarakat luas juga tahu terkait ada divisi sengketa di sini, tugasnya seperti ini. Dan harus kita lakukan sosialisasi terus agar masyarakat tahu. Jangan divisi sengketa. Iya. Masih banyak di pemerintahan saja yang Bawaslu belum tahu. Iya. Ada yang surat aja terus Banwaslu, ada yang masih dianggap ini Panwaslu kan gitu. Siap. Kita harus lakukan sosialisasi tanpa henti bahwa tugas kita ini juga adalah banyak yang harus diselesaikan di Bawaslu, tidak perlu kemana-mana gitu. Karena kewenangan itu diberikan ke penyelenggara, kecuali memang kewenangan itu ada di instansi lain, misalkan di
hasil itu ada di Mahkamah Konstitusi atau di Pengadilan Tata Usaha Negara. Nah itu tentu di hal yang lain. Tapi sebelum masuk di sana itu kan kewajiban pertama adalah kita antara KPU dan Bawaslu harus bersinergi. Terima kasih. Mungkin cukup banyak yang kita bisa ambil dari podcast hari ini. Untuk sahabat Bawaslu, kita lanjutkan nanti di episode selanjutnya terkait dengan materi-materi lain yang perlu kita diskusikan terkait dengan kelembagaan ini. Mungkin itu Bapak yang bisa kita diskusikan. Untuk waktunya terima kasih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.